Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tebing tinggi. Membeli bunga untuk kenangan, Jawablah salam dari kami. walaupun tidak berjabat tangan. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, namun persoalan tentang memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, nama saya Sriwidari Hasibuan, NPM 18110046. Saya Devi Januarti Sitanggang, NPM 18110122, Program Studi Teknik Informatika Universitas Budi Dharma, Medan. Dalam video kali ini, kami akan membahas artikel ilmiah yang telah kami buat. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suef Arifin MKom yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Adapun artikel ilmiah yang kami buat berjudul Sistem Pendukung Keputusan, Pemilihan Ekskul Terbaik Menerapkan Metode WASPAS. Adapun hal-hal yang akan kami bahas dalam video ini yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ekstrakurikuler atau sering disebut dengan ekskul merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa maupun siswi di luar jam sekolah. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk dapat membantu pengembangan karakter siswa maupun siswi dalam rangka memperluas potensi, bakat, minat, bahkan kemampuan mereka di dalam mengembangkan kreativitas di sekolah. Kegiatan ekskul merupakan wadah atau tempat bagi peserta didik. Dengan adanya kegiatan ekskul di sekolah dapat memberikan dampak positif bagi siswa-siswi maupun sekolah dalam penguatan pendidikan. Namun, sering sekali peserta didik bingung dalam memilih ekskul yang terbaik yang mereka minati. Dalam situasi ini, sistem pendukung keputusan dipilih menjadi rancangan untuk mendukung tahap pengambilan keputusan. Ada banyak kegiatan ekskul yang dapat mengembangkan bakat, kepribadian, dan kemampuan peserta didik di luar bidang akademik. Dengan banyaknya kegiatan ekskul di sekolah, penulis bertujuan untuk membantu peserta didik dalam pemilihan ekskul terbaik yang bertujuan positif untuk kemajuan serta pengembangan diri dan prestasi peserta didik. Dalam pemilihan ekskul, seringkali peserta didik tidak tahu apa sebenarnya bakat yang mereka miliki atau hal yang ingin mereka kembangkan. Kemampuan yang dimiliki akhirnya tidak tampak karena salah dalam memilih kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul tersebut dapat berupa seni bela diri, olahraga, keagamaan, kesenian, medis, baris berbaris, serta keilmuan dan komunitas. Lanjut kepada metodologi penelitian. Yang pertama membahas tentang SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Sistem Pendukung Keputusan atau sering kita singkat dengan SPK merupakan sistem yang mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem komputer, baik masalah itu terstruktur ataupun tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi. Sistem pendukung keputusan juga mengolah masalah-masalah dalam sebuah organisasi dengan mengevaluasi sejumlah alternatif atau peluang menjadi sebuah keputusan. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik yang dilaksanakan di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa maupun siswi dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang yang tersedia di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler ini sering dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri. Yang ketiga adalah metode WASPAS. Metode Weighted Aggregate Sum Product Assessment atau sering kita singkat dengan WASPAS merupakan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode gabungan yang terdiri dari metode WP dan metode SAW. Metode WASPAS ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menentukan ekskul terbaik dan mampu membantu penentuan sistem pendukung keputusan. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan metode WASPAS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan sebuah matriks. Yang kedua, menormalisasikan matriks X dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, menghitung nilai QI dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil dan pembahasan.
Pengambilan keputusan di dalam menentukan ekskul terbaik diperlukan sistem yang dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Adapun dari sistem ini menggunakan metode WASPAS. Di tahap pertama, proses pemecahan masalah adalah menentukan kriterianya terlebih dahulu. Berikut tabel 1, data kriteria dan nilai bobot. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan data alternatif ekskul beserta nilai skornya dapat dilihat pada tabel 2. Data alternatif dan nilai skor. Selanjutnya adalah merumuskan data tersebut ke dalam metode WASPAS. Langkah-langkah penyelesaian metode WASPAS: yang pertama, membuat matriks keputusan. Yang kedua, menormalisasikan matriks keputusan. Setelah didapat hasil dari normalisasi matriks, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai QI. Setelah proses perhitungan nilai QI selesai, maka diperoleh hasil setiap pemilihan ekskul terbaik seperti tabel berikut ini. Dari analisa terhadap pemilihan ekskul terbaik pada tabel berikut, terdapat ranking atau nilai tertinggi yaitu 1, yaitu yang dapat dijadikan gambaran bahwa ekskul dengan nilai terbaik diperoleh oleh ekstrakurikuler baris berbaris. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan menggunakan metode WASPAS, ini memberikan hasil yang jelas dan akurat dengan menyertakan bobot di dalam perhitungan metodenya. WASPAS cukup sederhana untuk menghasilkan alternatif terbaik. Nilai yang diberikan pada setiap alternatif pada tabel-tabel di atas memberikan kita keterangan cukup jelas atas perankingan dari nilai yang terendah hingga nilai tertinggi. Pada penelitian ini, ekstrakurikuler dengan nilai tertinggi yaitu baris berbaris yang memperoleh nilai 1, dan ekstrakurikuler dengan nilai ini merupakan ekskul terbaik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.